Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad alaihi afdalus salat wa atammut taslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur berjamaah Masjid Manarul Amal Universitas Mercu Buana. Kita berdoa bersama rangkaian ibadah zuhur kita, baik yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah izinkan kita masih bisa mengerjakan ibadah-ibadah di waktu-waktu mendatang. Amin, Allahumma amin. Saudara sekalian, di antara keistimewaan daripada bulan Ramadan, di mana dipilih oleh Allah menjadi bulan turunnya Al-Quran. Saking agungnya Al-Quran, apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia adanya. Ketika dari 12 bulan yang ada, Ramadan terpilih untuk waktu di mana Al-Quran turun, sehingga Ramadan menjadi sayyidus syuhur, rajanya bulan dari 12 bulan. Kenapa mendapatkan pangkat dan titel sayyidus syuhur? Karena Ramadan bulan di mana kitab mulia itu turun. Antara siang dan malam, ketika ditanya saudara tinggian mana, maka dijawab oleh ulama, al-lailu afdalu minan nahar, malam lebih tinggi dari siang. Kenapa? Karena Al-Quran turun bukan siang hari, tapi malam hari. Dalam surat Ad-Dukhan, Allah jelaskan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Al-Quran turun malam. Oleh karena malam adalah waktu di mana Al-Quran itu turun, maka malam menjadi istimewa di mata Allah dibanding siang. Wa ayatul lahumul lail, satu tanda kebesaran Allah bagi mereka manusia malam. Isra Mi'raj terjadi malam, saking tingginya malam. Taurat turun kepada Nabi Musa malam. Wa wa'adna Musa salasina lailatan wa atmamna asyara, malam.
maka malam menjadi istimewa. Sampai Al-Imam Haddad menjelaskan, ma'uqidat liwaliyin wilayatun illa fil lail. Tidak ada orang yang diangkat derajatnya oleh Allah menjadi kekasihnya selain pengangkatannya malam hari. Kenapa? Karena malam dipilih oleh Allah untuk turunnya Al-Quran dibanding siang. Dari miliaran malaikat ada namanya malaikat Jibril alaihissalam, mendapatkan gelar Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat, malaikat paling top. Kenapa? Karena dari miliaran malaikat Jibril dipilih oleh Allah untuk membawa, menurunkan kitab mulia ini yang namanya Al-Quran. Dari 124.000 orang Nabi termulia sejagat adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Jawharatul Tauhid oleh Imam Ibrahim Al-Laqani, wa afdalul khalqi 'alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Maka Nabi kita bergelar Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Al-Quran Allah titipkan dan turunkan dari 124.000 orang Nabi kepada Nabi yang pangkatnya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, junjungan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sehingga saudara, apa saja yang bersentuhan dengan Al-Quran menjadi mulia adanya. Apa saja. Nabi mengajarkan kepada kita tidak menekan untuk menghafal. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, Iqra'ul Quran, ayo pada baca Al-Quran. Baca. Enggak ihfadul Quran, ayo pada ngapal Quran, enggak. Nabi itu menyuruh qiraatul Quran. Apa keuntungannya? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kita baca Quran itu, kata Nabi, nanti di akhirat ketika kita kumpul di padang mahsyar, saat kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah dari hidup yang Allah berikan di alam dunia, Al-Quran yang akan menjadi pembela, menyelamatkan kita di hadapan Allah. Di dunia orang dibela semacam oleh O.C. Kaligis, oleh siapa lagi itu, Hotman Paris, itu merasa bangga dan bakal menang. Bagaimana bila dibela dengan Al-Quran? Yakin, hakul yakin ini orang akan lolos dari adab Allah dan akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala berkat syafaatul Quran. Ini Quran. Berbicara Quran, saudara, Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia, sebagai solusi dalam setiap problem yang menimpa kehidupan manusia dalam hal apa saja. Al-Quran sampai-sampai di dalam satu peristiwa ada seorang ibu bersalin di rumah sakit, yang kemudian itu sedikit teledor perawatnya. Dua orang melahirkan pada jam yang sama, namun jenis kelamin yang berbeda.
yang satu laki, yang satu perempuan. Namun teledornya perawat tidak diberi nama. Ini bayi anaknya siapa, ini bayi yang perempuan anaknya siapa. Ketika selesai sesar itu, masing-masing ibu rebutan anak yang laki adalah anaknya. Masing-masing mengakui yang laki adalah anak, yang perempuan bukan anak. Sementara lahir pada jam yang sama. Dan bingung, dokter ini anak siapa? Bagaimana ini memutuskan? Sampai pada akhirnya kepala rumah sakit itu bertanya kepada stafnya yang muslim, coba anda tanyakan kepada ulama Al-Azhar, ini bagaimana supaya tahu ini anak ini yang laki punya siapa, yang perempuan punya siapa. Sebab dua-duanya siap membayar pengacara handal untuk memenangkan bahwa anak yang laki-laki adalah anak, karena dua-duanya orang kaya. Ulama dengan mudah sebagai syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Quran menjadi petunjuk bagi umat manusia dalam setiap problem kehidupan. Al-Quran solusi dan jawabannya. Ulama Al-Azhar menjawab ketika ditanya, ini anak yang laki ini punya siapa ibunya, yang perempuan siapa ibunya. Ulama tidak begitu sulit untuk menjawab. Kata ulama, cek ibunya, asinya mana yang paling banyak, kadar gulanya mana yang paling banyak, cek ibunya. Ditanya, kok segitu mudahnya, nggak perlu pakai DNA, nggak perlu. Al-Quran sudah menjawab, lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi orang laki-laki mendapatkan ASI dari Allah, 2 ASI perempuan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagi bayi laki-laki seperti bagian 2 ASI perempuan. Sehingga kata Al-Quran, bayi laki-laki asinya jauh lebih banyak pada tete ibunya. Cek, ini Al-Quran yang menjawab. Ketika dicek, ibu yang satu banyak, ibu yang satu dikit. Laki-laki lebih banyak jatah dari Allah dari sebelum lahir, asinya lebih banyak. Bisa ditanya sama perempuan-perempuan yang melahirkan begitu. Waktu guru kita Abdurrahman yang lahirin, banyak kan yang laki, dia yang perempuan. Itu begitu. Laki-laki jatahnya 2 perempuan, maka sampailah kencingnya pun sering, sehingga najis kencing bayi laki-laki namanya najis mukhaffafah, ringan. Perempuan enggak. Kenapa? Seringin, karena jatahnya banyak, minumnya banyak, sehingga kencingnya juga sering. Di dalam kajian-kajian fikih nanti pada kajian Bulughul Maram akan terbedah pada bagian ini. Al-Quran menjawab persoalan. Betapa mudahnya ulama menjelaskan bahwa lidzakari mislu hadzil unsayain bukan sekedar aspek pada hukum waris, di mana laki-laki karena dikasih tanggung jawab besar oleh agama, dikasih titipan oleh Allah menjadi banyak dibanding perempuan. Tapi ternyata dari ASI pun jatahnya jauh lebih banyak laki-laki dibanding perempuan, karena Allah pencipta semesta maha tahu kebutuhan antara orang laki dan orang perempuan. Ini Al-Quran. Ulama menerangkan bahwa ilmu dalam Al-Quran telah ditemukan oleh ulama 400 miliar 960
80.000 ilmu. Ilmu apa saja, semuanya merujuk pada Al-Quran. Otomotif, bagaimana Al-Quran telah bercerita tentang ilmu otomotif, teknik mesin, dan seterusnya. Kata Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kata Allah, coba dong manusia itu berpikir, merenung, membedah, mengadakan riset tentang unta. Kaifa khuliqat, bagaimana proses pembuatannya, bagaimana unta dicipta. Cuman sayang, seribu sayang, Muslim kurang mau mendalami ayat ini, karena Muslim lebih senang ribut seturu-turu Muslim, urusan tahlilan lah, urusan maulid lah, urusan rakaat tarawih lah, urusan kunut lah. Itu Muslim demennya kayak begitu, sehingga banyak orang-orang yang mendalami daripada Al-Quran lebih tertarik dengan wahyu terakhir yang di awal sudah bilang dzalikal kitab la raiba fihi. Ini Alkitab tidak ada ragu barang sedikit pun di dalamnya, seluruhnya benar isinya. Unta diteliti sama Jepang. Unta adalah satu binatang yang sekali minum, saudara, 3 hari mampu nggak minum. Itu unta. Hari ini minum, 3 hari nggak minum. Yang mirip dengan unta di Indonesia kuda. Maka ada tuh pos pengombet. Ngombet itu artinya peminuman kuda, rada kuat, di bawah unta. Unta sekali minum, 3 hari nggak minum. Muslim nggak tertarik untuk meneliti ini. Jepang tertarik untuk meneliti Al-Quran. Pada akhirnya dia bikin namanya kijang, di mana sekali minum di SPBU 3 hari nggak minum. Itu begitu, saudara. Ini ayat otomotif. Cuman Muslim kurang tertarik. Masuk sebagai orang timur lewat barat. Orang barat aja larinya ke timur. Ini ayat otomotif. Bagaimana proses sehingga ada namanya punuk sanam, benjolan di unta. Ini disebut tangki. Ini dibuat prosesnya. Jepang lah bikin Innova, Fortuner dan seterusnya. Korea bikin kuda, begitu. Ini dari mana? Karena mereka demen meneliti Al-Quran, sementara Muslim demennya ribut sesama Muslim. Hanya pada bilang rakaat tarawih, yang ini bilang gua yang benar 23, lu salah. Yang ini bilang 11, gua yang benar, lu salah. Akhirnya sama yang mabok, ini salah, yang benar gua yang agak sholat. Begitu akhirnya, gara-gara Muslim ribut, turut-turut Muslim kurang mengerti pada prinsip keberagamaan, lebih demen pada teknis, hal-hal kecil, juz'iyat fiddin. Ini Muslim. Dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana administrasi perkantoran. Allah jelaskan dalam surat An-Naml, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla tu'amru alaihi wa'tuni muslimin. Bagaimana di dalam surat menyurat Al-Quran sudah ajarkan dengan rapi. Yang namanya surat agar tertib harus ada nomor perihal undangan buka puasa bersama. Jam berapa? Ya berdua juga kalau buka puasa, ditanya jamnya gitu. Masa jam 4 buka puasa? Begitu. Ditulis dari siapa, ditujukan kepada siapa.
itu jelas isinya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin, perihal ini lengkap. Al-Quran bagaimana menulis itu, cuman muslim kurang mau mempelajari. Semuanya ada dalam Al-Quran, jelas. Manajemen keuangan, ayatnya paling panjang, dan ini yang krusial. Saking panjangnya, dari 6.666 ayat, yang terpanjang ayat berbicara manajemen keuangan. Dan di sini letaknya muslim juga kurang pandai memanage keuangan, malah nyalahin BI aja. Ngapa itu BI bikin uangnya enggak dikasih formalin? Ngapa gajian cepet habis, nggak awet? Begitu kata dia. Ini karena dia tidak mengerti manajemen keuangan. Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu, dan seterusnya. Bagaimana Al-Quran mengatur begitu, sampai pada falsafah kehidupan dalam ilmu IPA dijelaskan. Ilmu IPA, di mana benda, saudara, tekanan satu benda berbanding lurus dengan gaya yang ada pada benda tersebut. Bila mana gaya pada benda itu besar dan tinggi, maka tekanannya juga besar dan tinggi. Sampai pada ulama filsafat berkata, demikian tekanan hidup berbanding lurus dengan gaya hidup. Makin tinggi gaya hidup seseorang, pastikan tekanan hidupnya makin tinggi dan besar adanya. Al-Quran, ilmu apa saja dijawab oleh Al-Quran tentang berbagai hal. Tinggal muslim bagaimana mendalami tentang Al-Quran, sehingga malam menjadi istimewa karena dipilih oleh Allah menjadi turunnya Al-Quran. Dan malam yang menjadi pilihan Al-Quran turun disebut Lailatin Mubarakah, malam yang berlimpah barokah. Malam apa itu? Al-Quran itu kullu ma ujmila fi maudhi'in faqad fusila fi maudhi'in akhar. Ibnu Katsir di awal-awal tafsirnya menjelaskan, bila Al-Quran menyebutkan sesuatu secara global, nanti Al-Quran bakal urai lengkap secara definitif. Ketika di Al-Baqarah Al-Quran berbicara bulan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, Ramadan adalah bulan dipilih untuk turunnya Al-Quran, sehingga kita maklumi Al-Quran turun di bulan Ramadan. Lalu siang apa malam, surat Ad-Dukhan menjawab, inna anzalnahu fi lailatin, kami turunkan Al-Quran pada malam hari. Waktunya malam di Ramadan itu. Malam apa? Lailatin Mubarakah, malam yang berlimpah barokah. Ini masih belum spesifik. Malam yang berlimpah barokah itu malam apa? Pada surat Al-Qadar dijelaskan, inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam berkah, Lailatul Qadar, Lailatul Syaraf, Lailatul Rif'ah, malam kemuliaan. Mulia di mana? Diurai. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa itu 1000 bulan? Perlu diketahui 1000 bulan bukan maknanya 83 tahun 4 bulan, bukan. Dalam bahasa Arab, angka tertinggi cuma 1000. Enggak ada angka lebih dari 1000. Begitulah Al-Quran menulis. Yang tertinggi 1000. Sehingga
Sejuta dalam bahasa Arab alfu alfin, seribunya 1000 kali. Alfu alfin bahasa Indonesia sejuta, tapi makna letter-leknya 1000 kali, karena angka tertinggi 1000. Jadi ketika Al-Quran menyebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, maka maknanya Lailatul Qadar itu lebih baik ibadah di malam itu dari sepanjang zaman, ribuan bulan. Kalau ada orang di Meruya dikatakan dia mejutawan, itu bukan mananya punya duit sejuta, bukan, banyak, enggak kayak itu. Bila Al-Quran menyatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bukan maknanya 1000 bulan tuh 1000 dengan sama dengan 83 tahun 4 bulan, bukan, tapi ribuan bulan. Ini satu keistimewaan dari Allah yang diberikan buat umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagia orang yang demen i'tikaf di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ingat, niatnya yang lurus, nyari Lailatul Qadar. Sebab ada juga muslim yang niatnya nggak lurus. Enak kalau i'tikaf di Manarul Amal aja, sahurnya itu enak-enak. Jadi niatnya memang sahur yang enak, bukan mau mencari sembako, bukan mau mencari Lailatul Qadar. Akhirnya Lailatul Qadar nggak dapat, Lailatul Qadar dapatnya. Kenapa? Karena salah di dalam mengatur niat. Jadi Al-Quran turun penuh dengan kedamaian, penuh dengan kemuliaan, dan ini amat sangat luar biasa. Tinggal kita sebagai muslim harus balik, mau membaca-baca Al-Quran. Coba kita renungi, kita punya mata, atau kita jadi karyawan saudara, lalu yang disuruh oleh bos enggak dikerjakan, yang enggak disuruh kita kerjakan. Kira-kira kalau bosnya kita karyawan begini, kita apain kira-kira? Diapain? Yang kita suruh nggak dikerjain, yang nggak disuruh dikerjain. Yang karyawan model begini kita apain? Pecat. Hari ini waktu kita merenung di Manarul Amal, cahayanya amal, sekarang merenung, Allah kasih mata buat kita buat ngelihat Al-Quran. Mata kita ini dicipta oleh Allah biar kita bisa ngelihat Al-Quran. Coba renungi, seringan ngelihat Al-Quran kapan ngelihat WA? Renungi hari ini. Lihat TV kah lihat Al-Quran? Kalau Allah kayak kita udah dikasih buta oleh Allah. Betapa Al-Quran jarang kita sentuh di dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana pertanggungjawaban mata kita nanti di akhirat? Paling tidak kita seorang muslim satu hari satu ain, jangan tinggal. Sebagai apa? Menghapus kesalahan kita, kurang mau menggunakan mata yang merupakan nikmat besar dari Allah. Bagaimana kalau glukoma? Bagaimana kalau katarak? Bagaimana kalau buta? Mumpung masih melek, manfaatin ini mata untuk melihat Al-Quran. Baca, tar dulu baca, memandangnya aja dapat ganjaran. Wa nadharuka ila kitabillah ibadah. Kau pandang Al-Quran bernilai ibadah. Lihat doang, ganjaran gede. Lihat doang tuh Quran, nggak usah baca. Ngelihat doang aja ibadah. Boro balasan di akhirat. Di dunia gede banget. Ada orang ngelihat Al-Quran dia nangis, sampai ada orang kaya ambil mantu. Ini kayaknya paham dengan maknanya. Diambil mantu lah akhirnya. Pas diambil mantu sesudah nikah sama anak dia suruh baca Quran, enggak bisa. Kenapa lu nangis? Gua kagak ngerti bacanya dari kiri atau dari kanan. Dipikir paham, baca tuh Quran. Mari kita merenung bersama saudara-saudaraku seiman, sekeyakinan.
kita kudu keburu dari 24 jam untuk memandang Al-Quran, paling tidak untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Mumpung masih ada hari-hari di bulan-bulan turunnya Al-Quran, jangan sampai Ramadan lewat, Al-Quran belum keburu untuk kita baca dan kita hatamkan. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita bersama, sehingga kita semuanya gemar dan gemar membaca Al-Quran, keluarga kita keluarga Qurani, anak keturunan kita anak-anak Qurani, lingkungan kita lingkungan Qurani, negeri kita negeri Qurani, hidup kita semuanya di bawah naungan Al-Quran, berkah dunia berkah akhirat. Amin amin amin. Al-Fatihah. Harus ada kuis. Wah, ada kuis. Ya Allah. 4 soal. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran ini 4 soal ya. Pakai apa ini ya pertanyaan? Pertanyaan yang tadinya 12. Oh begitu. Masya Allah. Ada berapa ilmu yang ditemukan oleh ulama dari Al-Quran yang sudah ditemukan? Berapa? 400 miliar. Segitu doang. Kurang 400 miliar 980 ribu ilmu. Ini perlu dikasih hadiah apa kagak ini? Hah? 400 miliar 980 ribu ilmu. Maka Islam saya biar paham supaya tidak kaku muslim, itu ada aspek tersurat, ada tersirat, ada zahir, ada batin. Ini masing-masing punya ilmu tersendiri. Ketika Rasulullah haji pakai unta ada 2 tinjauan. Aspek zahir unta binatang, aspek batin alat transportasi padang pasir. Maknanya kalau sampean haji dari Meruya ke Pondok Gede naik Fortuner, itu sama ngikut Nabi naik unta modern, karena alat transportasi modern itu Fortuner. Yang dulu unta, nggak mesti harus pakai unta yang tersuratnya. Inilah ilmu.